Ramadan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, seringkali terjadi beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik itu disengaja maupun mungkin tidak disengaja. Saya maksudkan tidak disengaja karena faktor ketidaktahuan, sehingga kemudian melakukan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Hal ini tentu perlu kita bahas untuk kita ketahui. Dalam arti untuk kita ketahui agar kita menjauhi perbuatan tersebut. Nah, tentu yang dimaksud di sini bahwa 17 kesalahan di bulan Ramadan ini adalah 17 kesalahan yang dilakukan oleh as-shaimun, oleh orang-orang yang berpuasa. Bukan 17 kesalahan secara umum yang dilakukan oleh kaum muslimin atau manusia secara umum di bulan Ramadan. Tetapi 17 kesalahan di bulan Ramadan yang dimaksud adalah 17 kesalahan di bulan Ramadan yang kerap dilakukan atau sering dilakukan oleh as-shaimun, oleh orang-orang yang berpuasa. Tentu saja jika terjadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kita di dalam berpuasa, maka ini minimal, saya katakan minimal, ini akan mengurangi nilai ibadah puasa kita. Bahkan mungkin ada yang menghilangkan, jadi bukan mengurangi, tapi menghilangkan nilai atau ganjaran dari ibadah yang kita lakukan. Atau bahkan mungkin ada yang kalau dilakukan menyebabkan puasa kita tidak sah. Bisa terjadi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah sekalian. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 17 kesalahan di bulan Ramadan tersebut, yang tentunya karena kita terbatas dengan waktu, nah kalaulah hari ini belum selesai, maka kita akan lanjutkan di hari-hari esok untuk sampai tuntas pembahasan 17 Baik, waktu liman rahimakumullah. Kekeliruan atau kesalahan yang pertama ini biasa terjadi justru sebelum Ramadan. Nah, sehingga kalau disingkat bahwa kesalahan pertama itu adalah susah dan gelisah ketika akan datang bulan Ramadan. Ketika menjelang datang bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, tidak ada rasa gembira dalam hatinya. Semakin dekat, semakin susah, semakin gelisah. Nah, ini tentu saja berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi nanti. Sebagai orang mukmin, kita malah mestinya bergembira, senang ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka tentu saja orang yang susah dan gelisah ketika akan datang bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu keimanannya masih perlu diperbaiki. Karena kalau orang beriman itu malah akan senang kalau akan datang bulan
Ramadan. Itu. Nah, karena itu di antaranya Rasulullah lewat hadis qudsi itu menyebutkan dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, hadis yang ke 7492, sana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, was-sawmu junnatun walis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu, wala khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini adalah hadis qudsi karena Rasul menisbahkan perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, as-sawmu li, puasa itu, berpuasa di bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu li, adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan memberi balasan secara langsung. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, yaitu orang yang melakukannya, ia meninggalkan nafsu syahwatnya, makan dan minumnya, min ajli, karena aku, karena mengharap ridha. Was-shaumu junnatun, puasa Ramadan itu adalah junnah, adalah benteng. Walis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu akan dapat dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, rasa gembira ketika akan berbuka. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan juga akan satu lagi kegembiraan yang akan didapatkan nanti adalah ketika bertemu dengan Tuhannya, ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi di sisi Allah daripada aroma parfum misk, parfum kasturi. Wa tuliman rahimakumullah, dalam hadis qudsi ini ada beberapa keutamaan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa Allah menetapkan kegembiraan. Nah, jadi artinya ketika akan datang bulan Ramadan, bagi orang beriman itu malah akan senang. Malah dia akan bergembira. Akan datang bulan yang mulia, akan datang bulan yang penuh berkah, akan datang bulan pengampunan. Hatinya senang menyambut bulan Ramadan, karena dia akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Allah di bulan Ramadan, terutama bagi orang yang berpuasa. Nah, tentu tidak akan segembira orang yang berpuasa di bulan Ramadan ketika akan berbuka dibanding dengan ketika kita berpuasa di luar bulan Ramadan. Puasa sunnah pokoknya itu beda. Nah, apalagi
Allah menjanjikan lagi bahwa ada lagi satu kegembiraan yang luar biasa. Tentu ini adalah kegembiraan yang luar biasa di akhirat kelak, yaitu ketika as-shaimun, orang-orang yang berpuasa ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kegembiraan yang luar biasa bagi seorang hamba ketika diberi kesempatan daripada kesempatan bertemu dengan Sang Pencipta, berhadap-hadapan, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kegembiraan yang akan didapat bagi orang yang shaim. Maka tentu di sini bahwa bagi kita orang yang beriman, maka ketika menjelang bulan suci Ramadan, maka kita farhan, senang, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebaliknya bagi orang-orang yang fasik, munafik, zalim, itu justru akan susah, gelisah ketika akan masuk bulan Ramadan. Itu. Mereka merasa dibatasi itu dan sebagainya. Nah, karena itu ini, maka bagi orang mukmin tidaklah layak ketika akan datang bulan Ramadan lalu ia merasa disusahkan oleh bulan Ramadan. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu tidak mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan. Batul iman rahimakumullah, setiap amal di dalam Islam ini itu memiliki keutamaan. Begitu juga bulan-bulan tertentu di bulan Islam itu ada keutamaan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula bulan Ramadan. Nah, karena itu dalam hal ini kita dituntut untuk mengetahui keutamaan bulan itu. Di antaranya adalah keutamaan bulan Ramadan. Yaitu tentu keutamaan beramal, buat baik di bulan Ramadan. Nah, maka kita dituntut mengerti itu. Nah, dalam arti apa? Bahwa berarti untuk memahami dan mengerti tentang keutamaan bulan Ramadan itu mesti kita belajar. Nah, yaitu belajar, mengikuti kajian, mengikuti pengajian. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali para asatidz yang memberi kajian-kajian tentang Ramadan, baik itu yang berkaitan dengan hukum maupun tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, tentu banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Walaupun sesungguhnya bahwa alangkah baiknya kalau keutamaan beramal di bulan Ramadan itu sudah jauh-jauh hari kita sudah ketahui. Sehingga itu menjadi faktor pendorong bagi kita untuk menambah kegembiraan kita ketika akan datang bulan Ramadan. Karena kita mengerti keutamaan fadilah yang ada di dalamnya. Nah, karena itu bagi kaum muslimin yang tidak mengerti itu adalah merupakan suatu kesalahan. Kenapa dikatakan ini kesalahan? Saya sebut sebagai kesalahan. Kesalahan itu berarti ada unsur kesengajaan. Ya. Artinya sengaja untuk tidak mau tahu. Apalagi dengan kondisi kita sekarang, ilmu sudah tersebar dimanapun kita bisa belajar lewat dunia maya, teknologi. Kita bisa dimanapun. Nah, maka memahami, mengerti keutamaan ada di bulan Ramadan itu merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh setiap muslim.
agar ini menjadi penggerak motivasi untuk beramal dan menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis qudsi tadi sebenarnya yang hadis riwayat Imam Bukhari dari 7492 yang saya bacakan di awal tadi, itu sudah mengandung banyak beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Allah di situ. Nah, di antaranya bahwa saum ini dari amal-amal yang ada Allah sebutkan khusus untuk dirinya. Tuh. Kemudian ada lagi as-saumu junnah. Saum disebut oleh Allah junnah, benteng. Artinya benteng akan menghalangi orang dari kemaksiatan. Bagi orang yang melakukan saum puasa itu dengan landasan iman dan ridho Allah, mengharapkan ridho Allah, maka dia akan terlindungi oleh puasanya dari hal-hal yang tidak baik. Ini diantara keutamaan. Belum lagi tadi keutamaan orang berpuasa. Yang pasti ketika kita berpuasa, pasti ada aroma yang tidak sedap dari dunia, dari mulut kita. Nah, juga kita tidak makan, tidak minum seharian, pasti ada. Tapi itu Allah Subhanahu wa ta'ala, aroma yang tidak baik itu, yang tidak sedap itu, akan diganti oleh Allah dengan aroma yang wangi. Aroma yang lebih wangi daripada miskun, parfum, misik kasturi. Itu ya, kalau di Arab sana ini adalah parfum terwangi dan mahal, itu yang aslinya. Nih, ada lagi umpamanya keutamaan di bulan Ramadan yang kadang mungkin tidak difahami. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 1151. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'afu. Setiap amal yang dilakukan, perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, yudha'af, itu akan dilipatkan pahalanya di sisi Allah, yaitu dengan kelipatan yang minimal, al-hasanatu asyratu amsalihah ila sab'imi'ati dhifin, yaitu satu kebaikan akan dibalas, dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu secara umum amal. Maka perbuatan baik yang kita lakukan itu minimal dapat nilai kebaikan dari Allah, nilai pahala dari Allah, ganjaran dari Allah itu 10. Nah, maka tergantung kepada tinggi rendah iman dan nilai keikhlasan yang kita lakukan, yang kita miliki di saat melakukan amal itu. Nah, tentu Allah yang lebih tahu ya, kadar keikhlasan kita dalam beramal. Yang pasti sampai Allah sebutkan tadi itu selain puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan ini, itu mulai paling sedikit itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, ini tergantung keikhlasan. Nah, jadi keikhlasan yang paling rendah itu nilainya, ini. Jadi dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa keikhlasan yang paling rendah itu ketika amal kita hanya dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu ikhlas yang paling rendah. Nah, lalu ada ikhlas yang tinggi, ya, sampai nilainya itu 700 kali lipat. Lalu Rasul mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla,
Allah Azza wa Jalla berfirman di hadits qudsi, illa sauma, kecuali puasa. Nah, puasa Ramadan yang kita lakukan ini itu nilainya lebih berkali-kali lipat dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Tidak disebutkan oleh beliau berapa kali lipat, yang pasti minimal 10 kali, di atasnya bisa lebih daripada 700 kali. Nah, itu kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itu adalah untukku, kata Allah, dan saya yang akan memberi balasan itu secara langsung. Terserah pada Allah. Nah, kalau kita baca di sini secara ini, bahwa Allah akan beri nilai puasa itu, ya, tergantung tentunya keikhlasan kita, lebih daripada 700 kali lipat. Nah, ini yang diantara keutamaan Ramadan. Dan hal-hal begini perlu kita pahami, perlu kita ketahui untuk spirit kita, mendorong kita untuk beribadah, beramal ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena amal tadi dilipat gandakan oleh Allah, itu baru ada nilainya ketika kita melakukan amal itu dalam rangka ibtigha mardatillah, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah akan berikan nilai-nilai seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi karena itu merupakan suatu kesalahan bagi orang mukmin, orang Islam yang tidak mengerti tentang keutamaan di bulan Ramadan. Kesalahan yang ketiga yaitu tidak menetapkan niat puasa sebelum terbit fajar. Ya. Yaitu tidak menetapkan niat dalam hati untuk melakukan puasa esok harinya, setiap malam. Ya, jadi bangun sahur begitu, tapi tidak berniat apa-apa. Nah, maka di sini perlu, karena ini adalah ibadah, maka sedari awal malam itu kita sudah niatkan dalam hati kita bahwa besok kita akan lanjutkan, kita akan berpuasa Ramadan. Nah, maka niat untuk berpuasa ini pun juga perlu dipahami bahwa yang namanya niat itu adalah amalul qalb. Nawa yanwi niyatan itu maknanya adalah al-qasdu wal azmu, berkeinginan, ya, keinginan keras untuk melakukan sesuatu. Nah, keinginan itu berangkatnya adalah di hati. Nah, sehingga disebutlah oleh para ulama bahwa niat itu adalah amalul qalb. Ya, itu. Karena itu disebutkan dalam pokoknya Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, beliau menjelaskan bahwa niat itu adalah an-niyatu al-qasdu wal azmu wa mahalluha fil qalb. Gitu. Bahwa niat itu bermaksud untuk melakukan sesuatu atau keinginan keras untuk melakukan sesuatu dan letaknya di hati. Nah, itu artinya niat itu, niat ibadah untuk melakukan sesuatu itu adalah letaknya di hati. Jangan dirubah. Ya. Amal qalbi dirubah menjadi amal lisan, yaitu dengan diucapkan. Kalau sudah diucapkan, itu bukan niat lagi namanya. Kenapa? Karena bukan lagi amal qalb, tapi dia amalul lisan. Nah, kalau masih dalam hati kita berniat ingin melakukan sesuatu, belum diungkapkan, belum disampaikan ke orang, itulah yang disebut niat. Itulah nawayan itu. Tapi ketika kita sudah keinginan tadi, maksud hati, dalam hati kita ungkapkan dalam bahasa lisan, saya mau lakukan begini, itu bukan niat lagi, tetapi sudah menjadi khobar, menjadi berita, atau menjadi iklan, menjadi pengumuman. Itu. Sementara yang ditegaskan oleh syariat itu
adalah kita berniat, bukan diberitahukan pada Allah. Jadi tidak perlu. Hanya di surah Al-Ahzab itu Allah juga mencegah orang yang menyebut kalau mau beramal. Maka Allah tegaskan, kul atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu mau memberitahu Allah tentang amal-amal yang kamu lakukan, ibadah-ibadah yang kamu lakukan? Allah tidak perlu beritahu. Allah hanya ingin kita tetapkan niat. Kenapa harus begitu? Walaupun kita tidak tetapkan, sebenarnya Allah tahu. Tetapi inilah syariat. Ya. Allah lewat lisan Rasulnya nyuruh kita menetapkan niat, ya sudah, kita taat. Jangan kemudian kita tambah, kan lebih afdal kalau diucapkan. Nah, itu kita. Kalau lebih afdal, maka tentu pasti Rasul menyuruh kita talafut, mengucapkan. Tapi tidak. Ya. Nah, karena itu terkait dengan niat saum ini, kekeliruan ini, tidak menetapkan niat di malam harinya, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ada dua hadis, ada dari Hafsah, ada dari Aisyah radhiyallahu anha, yang dari Hafsah riwayat Nasa'i pada hadis 2334, yang dari Aisyah riwayat Imam Ad-Daraqutni di hadis 2213. Hadis ini saling menguatkan sehingga menjadi hadis sahih li ghairihi. Ada beberapa jalan lagi yang lain. Ada lebih dari 5 jalur hadis ini, sehingga dari Hasan li ghairihi naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, di antara matanya berbunyi, Rasul SAW mengatakan dari hadis Hafsah yang ada di riwayat Imam Nasa'i, beliau SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa tidak yubayyitis siyam, tidak menetapkan untuk berpuasa pada malam itu, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Kalau redaksi dari Aisyah yang diriwayatkan dari Imam Ad-Daraqutni, redaksinya man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menetapkan puasa, yaitu niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, maka ikhwatul iman rahimahullah, dari hadis ini kalimat man lam yubayyitis siyama min lailatis siyam itu, kalau kemudian di bawah lagi qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, ini menunjukkan bahwa penetapan niat itu adalah dilakukan setiap malam, bukan niat borongan. Ya awal Ramadan niat puasa Ramadan sekaligus, tidak. Tetapi syarat hadis ini memberikan petunjuk bahwa niat itu dilakukan setiap malam. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya. Walaupun memang seperti saya katakan tadi, tidak ada nas dari syariat yang harus kita ucapkan dengan lisan, ya, nawaitu sauman li ghadin lillahi ta'ala, ya. Itu tidak ada syariatnya seperti itu. Apalagi sering kita yang biasa habis selesai tarawih dibaca rame-rame, itu tambah lagi, itu bukan niat tapi baca rame-rame, iklan namanya, pengumuman, diumumkan di masjid kalau bisa kita mau puasa, itu bukan niat. Kalau itu sudah dianggap sebagai niat bakal diucapkan, itu keliru. Ya. Niat ini kita letakkan dalam hati kita ucapkan dalam hati, kita tetapkan dalam hati sebelum terbit fajar. Ya, ketika kita sahur, itu saja kita bangun sahur sudah kita niatkan kita akan sahur untuk berpuasa esok. Atau sebelum tidur di malam hari, siapa tahu kita kesiangan. Gitu. Sebelum tidur kita sudah tetapkan niat dalam hati bahwa besok kita akan berpuasa Ramadan lagi yang keberapa hari. Gitu. Supaya kalau kesiangan tetap puasa kita bisa sah. Nah, ini diantara kekeliruan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, tidak melakukan qiyamu Ramadan
atau tidak melakukan tarawih. Nah, ini walaupun memang seperti kondisi kita sekarang, tarawih memang tidak harus dilakukan di masjid. Di rumah juga bisa, tempat lain juga bisa dilakukan berjamaah. Tapi jangan sampai tidak melakukan. Dilewatkan begitu saja, yang penting puasa, ya, qiyamul Ramadannya atau tarawihnya tidak diperhatikan. Ya, itu satu kekeliruan, satu kesalahan yang otomatis akan mengurangi nilai ibadah saum kita di bulan Ramadan. Nah, karena kalau kita lihat di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan di bulan Ramadan ini, itu adalah lewat ibadah qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari pada 2009, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qama Ramadan, melakukan qiyamul Ramadan, melakukan salat tarawih atau qiyamul Ramadan di bulan Ramadan yang imanan wa ihtisaba, di mana dalam pelaksanaannya itu didorong oleh rasa iman kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, wahtisaba, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Jadi sungguh rugilah orang yang melewatkan malam-malam Ramadan tidak diisi dengan qiyamul Ramadan atau tidak diisi dengan sholat tarawih. Jika kita sengaja tidak melakukan, maka itu adalah suatu kesalahan. Ya. Dan kesalahan itu akan berpengaruh kepada nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Artinya mengurangi nilai kualitas ibadah, termasuk ibadah puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, Iman rahimakumullah, sahabat-sahabat jamaah dan kawan-kawan sekalian, nih, maka mari kita tingkatkan qiyamul Ramadan kita ini di bulan Ramadan. Meskipun kita melakukan di rumah, dalam kondisi seperti ini, yang melakukan di masjid silahkan, yang memang di rumah ya silahkan, ya, silahkan, tidak masalah. Yang terpenting jangan kita tinggalkan. Kenapa sih kita akan rugi? Mungkin kita bilang, ya kan tidak dosa kalau tidak, betul. Kita tidak berbicara dosa di sini, tapi kita berbicara untung dan rugi. Ya. Pasti anjuran syariat, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat kita tidak melakukan, itu pasti rugi. Walaupun memang kita tidak berdosa, yang pasti adalah rugi. Kenapa? Kita tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, ini. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iman rahimakumullah. Maka kita di dalam melakukan ibadah ini, itu di samping berpikir antara dosa atau tidak, tapi mari kita berpikir juga antara untung dan rugi. Tuh. Ini yang perlu kita pahami di dalam beribadah. Ya. Nah, semoga kita semua tidak melakukan hal-hal tersebut, hingga ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna. Demikian kajian kita pada hari ini, 4 kesalahan yang sudah kita bahas, yaitu pertama, susah dan gelisah ketika akan datang bulan Ramadan. 2, tidak mengerti keutamaan bulan Ramadan. 3, tidak menetapkan niat puasa sebelum terbit fajar. Dan keempat, tidak melakukan qiyamul Ramadan. Itulah di antara 4 kesalahan, di antara 17 kesalahan di bulan Ramadan yang akan kita bahas. Semoga bermanfaat
untuk kita tersebut. Demikian buatul iman rahimakumullah, perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan membimbing kita, dan semoga ibadah Ramadan kita penuh berkah dan penuh makna. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.